saya kan kamu sudah pancing. Udah salah. Di sini rumahnya Jokowi, bukan rumahnya Mulyo. Ya kalau salah ngomong Kamu anaknya dia. Sudah minta maaf gitu aja, Pak. Ya kan? Di sini rumahnya Pak Jokowi, bukan rumahnya Mulyono. Sudah. Pulang. Kamu berarti di sini itu mau memancing keributan memang. Ya kan? Ini jelas-jelas orang yang kamu perintahkan. Kamu berani datang? Sudah, Pak. Ngapain gue tanya? Kenapa aku harus tanya intelijen Polresta? Kalau saya Lu tadi sebut di sini Mulyono, itu rumahnya Mulyono, saya rumahnya Jokowi. itu temannya. Aku temanmu gitu. Itu temannya orang itu. Aku pecinta Jokowi. Kamu sebut Jokowi Mulyono. Ini umat di sini pecinta Jokowi semua loh. Ya tahu. Kamu saya. sempat di sini, ada yang meludahi muka kamu viralkan, begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, ya kan? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Jadi udah kalian lihat kan, udah kalian pantau tadi dari televisi ya, bahwasanya yang datang ke rumah Bapak Jokowi rata-rata lansia. Yang udah kadaluarsa. Aduh, jujur aja lo, ku bilang nggak tega sebetulnya aku ngeliat orang-orang ini diperalat lo, betul. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka diperalat. Nggak sadar kalian diperalat kalian. Ku pantau-pantau, mana si Roy Suryo? Oh, udah izin kemarin. Mana Eki Sujana? Mulai dari kemarin di Jogja juga udah nggak hadir. Udah absen dia 2 hari. Ku tengok dokter tiba nggak datang. Tengok Amin Rais juga nggak nongol. Ku tengok lagi bapak ijazah palsu seluruh dunia Rizmon Hasiolan nggak kelihatan. Dalam hatiku kemananya orang ini. Pengesut, pecundang, loser, banci. Kau Rismon, besok-besok kau kalau mau bikin statement pakai rok kau. Ya kalau gaya kalian kemarin, kita akan geruduk UGM. Keesokan harinya kita akan geruduk rumah Jokowi. Mana gerudukan kalian itu? Hanya orang bodoh yang masih mempercaya omongan kalian ke depannya, biar tahu kalian. Jadi kalian pendukungnya Rismon, pendukungnya Amin Rais, inilah orang yang mau kalian tiru. Ini yang mau kalian dengarkan. Udah jelas bagaimana ciut nyalinya ini kan. Di kontenku tadi pagi sudah kukatakan kalau Rismon sebetulnya sudah ciut nyalinya. Mulai dari kemarin ya, ketika UGM mengatakan bahwasanya kami tidak akan serahkan berkas-berkas, kalau memang ingin serahkan berkas, kami menginginkan kami menyerahkan berkas-berkas, mari kita tanding di pengadilan, langsung ciut dia. Nyari panggung kau. Kau Rismon maksudmu apa sih? Mau cari panggung kau kayak Rocky Gerung? Kerjamu itu di balik layar. Alif apa namanya, forensik, digital forensik. Gak perlu kau tampil di depan umum. Tapi mungkin itu juga yang mendasari kawan ini kayak gini kan. Udah lama dia di balik layar, kepengen dia terkenal. Pengen ada yang pengen terkenal. Makanya sekarang begini, kalau kau pengen terkenal, bikin dulu YouTube-mu, minta sama Pemparbelak biar ku iklankan sama follower ke semua. Nanti tinggal ku bilang lah, semua teman-teman, ini Risma Nasiolan Sianipar diculuk ya apanya itu, sukretnya itu dengan kerelaan ya. Kalau nggak rela kalian nggak usah diculuk.
Aduh, ya coba kalian perhatikan dulu ya. Semuanya ini perhatikan kalian ya. Dokter yang lebih banyak demo daripada praktek. Dokter Tiba. Dari awal sampai terakhir nggak ada ku tengok. Padahal udah kangen kali aku sama dia. Tahu ndak kalian? Justru aja ku bilang, ya sebentar. Ini ku pantau ini biar tahu kalian. Jadi kalian kira Opung Parbelak nggak pantau dari kejauhan? Ada teman Opung Parbelak di sana untuk memantau. Jadi inilah buktinya kalau Opung Parbelak itu memang memantau dari kejauhan, ya. Ini dia. Ini video call Opung Parbelak. Ya. Jadi goyang-goyang pula kameranya ini. Set. Terang dulu kau. Ini dia. Jadi Opung Parbelak video call juga sama teman-teman di sana, ya kan, memonitor bagaimana situasi bagaimana di situasi di lapangan kan begitu. Ternyata cukup panas cuacanya. Aduh, tahu ndak kalian ya? Sebetulnya kalau dipikir-pikir ini seperti strategi perang ya. Kenapa orang-orang tua ini yang dimajukan dulu? Karena biasa itu di dalam berperang ya, strategi pertama itu ya lebih dahulu memajukan orang-orang yang berpotensial mati cepat. Mana orang-orang yang potensial cepat mati? Itu dulu dimajukan. Sambil dibawa lah membunuh diri kan. Menyerang ke tempat lawan kan begitu ya. Jadi kalau aku bilang sih sebetulnya ini yang datang ke apa ini bisa dikatakan ini kelas-kelas 3-nya ini ya kan. Kalau kelas 1-nya itu yaitu dia Amin Rais, Rismon, Dokter Tiba, itu kelas-kelas 1-nya. Kelas 2 ada lagi, yang kelas-kelas 3 ada klaster ya. Kalau ini klaster 3-nya ini. Makanya begitu datang ke tempat Bapak Jokowi, ya kalau nggak bisa ditunjukkan Pak, ya udah kami pulang. Padahal Bapak Jokowi udah bikin soto loh. Ya, cuman pas datang ini tim yang lansia ini masih separuh masak. Jadi belum sempat dijamu. Tapi untunglah biar aja aku bilang ya, untung aja si Roy Suryo nggak jadi datang. Aman panci Bapak Presiden. Aduh. Ya coba kalian dulu menilai. Masyarakatnya Roy Suryo. Kalian dulu menilai, ya. Itu yang kalian idolakan, yang kalian banggakan, pengen shoot. Kalau muncungnya itu nomor 1, kita akan geruduk, kita akan datang. Mana ada? Lape orang ini semua satu-satu, kalah apa? Jijik kali aku ngeliat orang ini, betul. Ngomongin masalah integritas itu kan berbicara sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Nah ini kor-kornya bilang katanya mau geruduk, rupanya absen semuanya. Orang-orang tua yang pakai pampers yang kalian kirim. Aduh, apa nggak ada yang lain lagi? Kacau orang ini, diperalat orang-orang tua bah. Orang yang udah kadaluarsa, yang udah nggak terdaftar lagi di BPJS Tenaga Kerja. Yang udah habis semua dikirim. Aduh, dan aku melihat bapak-bapak kepolisian itu sangat jeli gitu ya, sangat jeli. Jadi begini, ya, ini kita mulai serius ini dalam ini. Kalau yang tadi opening masih opening. Opung Parbelak kan begitu, lebih panjang opening daripada isi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ya teman-teman ya, Sirait Media lebih jauh ya, saya akan sounding kembali karena semakin hari semakin dekat ya teman-teman ya, perjalanan kami untuk ke rumah Pak Jokowi dan juga untuk ketemu teman-teman pecinta murni Pak Jokowi ya, YouTuber Pak Jokowi lah ibaratnya, yang tanpa dibayar, yang tanpa
ditransfer gitu ya. Ya memang dengan hati nurani kami gitu kan untuk mendukung Pak Jokowi gitu. Selama ini kita menyuarakan karena banyak kebijakan-kebijakan beliau yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya kami sepakat berkumpul gitu dari Sabang sampai Merauke ya, YouTuber Jokowi ini akan bertemu Pak Jokowi di Solo gitu ya. Kita akan berkumpul menjalin silaturahmi ya di sana, dan ini nggak gampang gitu ya, dan sangat membutuhkan juga dukungan teman-teman penonton Cirek Media khususnya ya. Kita kolekan lah gitu ya, dan pastinya butuh juga doa dari teman-teman yang menonton agar kegiatan ini bisa terlaksana ya, agar acara ini berjalan dengan baik dan bisa ketemu di Solo gitu ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi untuk meringankan biaya perjalanan ini ya. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat berterima kasih atas apa yang kalian sudah berikan gitu ya. Penonton setia Cirek Media ini luar biasa gitu ya. Saya yakin ya hatinya luar biasa, awesome gitu ya. Ya kan? Tapi buat teman-teman yang masih mau berkontribusi untuk lebih meringankan biaya kami ya, masih boleh, masih terbuka ya, masih ada pintu ya kan untuk support kami gitu ya, masih dibukakan gitu kan untuk misalnya itu anggarannya buat apa sih gitu ya. Kita harus transparan. Anggarannya itu biasanya misalnya penginapan, untuk transportasi dari Jakarta ke Solo, dari Solo ke Yogyakarta, dari Yogyakarta ke Jakarta lagi, dari Jakarta akan kembali lagi ya ke masing-masing lokasi kita, kan soalnya kita banyak beda-beda ya, beda-beda. Ini juga ada yang dari Malang, ada dari Banyuwangi, ada dari Medan, ada dari Tangerang, ada dari Riau ya gitu, Manado gitu ya. Kita bersatu gitu ya untuk sepakat gitu mau bertemu gitu ya. Apalagi ada yang ya tiket pesawat mahal, jadi makanya jika teman-teman yang mau berkontribusi, yang tergerak ya, yang tergerak aja hatinya ya teman-teman yang tergerak ataupun mempunyai lebih ya, boleh gitu untuk membantu kegiatan kami ini, karena kami ya hanya kalian yang kami anggap bisa membantu gitu, nggak siapa-siapa lagi gitu, karena kita tidak ada sponsor, kita nggak ada ini ya, hanya apa salahnya meminta kepada penonton setia ya, begitu ya teman-teman ya untuk meringankan kita, dan kalian menginginkan bisa berpartisipasi dan berkontribusi dalam perjalanan ini. Silakan teman-teman ya, bisa melihat nomor rekening di sini, dan atau kalau nggak mau ribet-ribet scan QRIS ini ya di mobile banking teman-teman ya, dan kalau bisa WhatsApp saya ya, ini nomor WhatsApp saya langsung gitu ya teman-teman ya, konfirmasi ataupun kirimkan capturean ataupun foto screenshot ya, pengiriman agar saya dan tim pastinya mendoakan kebaikan kalian yang sudah ambil bagian, mau besar mau kecil semuanya sama ya, intinya mau berpartisipasi untuk kegiatan ini. Selain itu kita bisa melakukan silaturahmi dan tanpa perlu banyak basa-basi ya teman-teman ya, yang pastinya
nomor WhatsApp yang dicantumkan ini adalah nomor WhatsApp saya sendiri, teman-teman. Jadi nomor ini saya yang pegang gitu ya. Saya yang jawab sendiri, saya yang menerima sendiri gitu ya. Jadi teman-teman Jeret Media yang loyal, yang ingin support kita terus untuk menyuarakan suara rakyat jelata, monggo bantu kami, bantu saya, bantu channel ini ya teman-teman ya. Jangan hanya sekedar menjadi penonton, tapi menjadi penuntun, asik. Oke, cukup itu dulu pengumuman hari ini, dan mari kita saksikan dulu video berikut ini. Aku jujur aja, dari semua lansia, Amin Rais yang paling ku nanti-nantikan kehadirannya. Kayak mana nggak motivator lintas benua, ya kan? Sangat memotivasi dan inspiring. Ya, jadi tahu nggak kalian ya? Seperti ini ya, kita masuk lebih dalam lagi. Jadi kalau dipikir-pikir sebetulnya mereka ini memang sengaja ya. Yang pertama itu mereka itu kalau bahasa mereka katanya menggeruduk UGM. Sebetulnya bukan menggeruduk, mereka itu berkunjung. Kalau menggeruduk itu contohnya datang ya, kerasa kerusuk contohnya, dan juga yang didatangi itu terkejut, itu menggeruduk. Ini enggak, kan begitu, dikasih dulu apa? Mana menggeruduk namanya itu? Kalah apa? Datang orang itu ya kan, ratusan yang datang, cuma 3 orang yang disuruh masuk. Situ salah satunya si Rismon, kan begitu ya. Jadi sebetulnya begini, mereka itu sengaja, mereka sebetulnya udah tahu. Mereka itu nggak akan pernah datang ke rumah Bapak Joko Widodo, nggak akan pernah. Amin Rais, ya itu congornya aja itu di belakang Bapak Joko Widodo seperti itu tajamnya. Kalau jumpa muka sama muka, nggak akan pernah itu nggak akan pernah berani itu. Makanya ku tantang yang namanya Amin Rais, coba dulu datangi face to face sama Bapak Joko Widodo. Kalau kau bilang gitu, Bapak Joko Widodo itu perusak demokrasi, ya pewaris hutang dan segala macam. Coba kau ngomong langsung sama dia. Makanya heran aku, entah kenapa bisa orang suka sama si Amin Rais ini. Penipu ini, pembohong. Ya kan, tukang rusuh, tukang hasut. Ya, dia nggak segan-segan ya menggunakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci yang harusnya dipakai untuk membangun membangun hubungan umat dengan pencipta. Dia gunakan ini sebagai alat politik. Dia gunakan ini untuk mendukung ujaran kebencian dia. Gitu loh. Dia masih percaya kalian sama model Amin Rais ini. Ya? Sedangkan katanya mau pergi menggeruduk, nggak datang dia. Roy Suryo lagi, ya? Sekarang ku bilang sama kalian, terlalu bodoh kalian kalau mau percaya sama talk show dan juga podcast yang mengundang Roy Suryo. Gak punya integritas, percuma profesor, katanya profesor. Kalau integritas itu berbicara sesuai perkataan dengan perbuatan. Katanya mau menggeruduk, hari pertama sudah izin. Hari pertama menggeruduk UGM izin dia, karena apa? Yang pertama tahu dia bakalan dibawa ke pengadilan. Yang kedua tahu dia ya karena apa? Bang Hercules sudah datang ke rumah Jokowi. Egi Sujana begitu juga. Ya nggak datang di hari pertama pun, nggak datang dia ke Jogja, ke UGM. Dokter Tiba mana yang keluar selama ini, yang lebih banyak demo daripada praktek? Lebih banyak temanya demonstran daripada pasien. Dokter Tiba, kau itu kan sudah disumpah kedokteran kan? Kayaknya kalau kedokteran itu ada sumpahnya. Ya harus mendahulukan ya masyarakat yang sakit kan begitu, baik itu jiwa dan juga raga. Nah ini demonstran, tapi cocok lah itu demonstran itu kan, itu orang sakit jiwa semua itu. Sakit jiwa karena apa? Melihat pemimpin yang gak sesuai dengan pilihannya, itu sakit jiwa. Sakit jiwanya gitu loh. Jadi tantrum terus dia. Siapapun yang memimpin, selama dia tidak sesuai dengan pimpinan pilihannya, ya pemimpin pilihannya, maka dia akan seperti itu terus. Setelah itu siapa? Rismon.
masih kelempar saya Rismon. Bapak ijazah palsu seluruh dunia masih kelempar saya orang si Rismon ini. Bodoh kalian, bodoh. Nggak datang kan? Nggak datang, mana coba? Saya tantang Bapak Jokowi. Saya lulus tahun 97. Saya tamat S2 dari Jepang 2002. Saya pastikan itu 1000 triliun persen ijazah Jokowi itu palsu. Saya tantang Jokowi. Saya akan tunjukkan kepada kamu bahwa ijazahmu itu palsu. Datang pun ke rumah Jokowi enggak. Kalah apa? Mau. Dangi mo doho mago. Peilele doho. Mulu memang dang yatu si Homa nga tarik tu ijazah di Bapak Jokowi pasip mai si. Nama mulu memang naneng mengalami panggung doho. Memang mau panggung dengan cara yang benar. Udang song ini luak kok. Peilele doho. Boso apa ko ibong? Kok boso Batak. Ya sesama kita apa ya, itu bahasa kami lah itu. Biarlah kami yang tahu, nggak perlu kalian tahu. Yang penting nggak bahasa jorok gitu, nggak bahasa jorok. Ya, terjemahannya begini. Rismon nggak tahu malu kau. Segitu panjang pun yang kau bilang tadi cuma itu artinya itu. Nggak ada yang lain. Itulah kau Rismon, ya kan? Makanya aku bilang dari awal ya, banyak-banyak makan ikan mujair itu. Kalau kata Bang Hotman Paris biar pandai kau. Kalau misalnya dulu mamamu nggak sempat ngasih kau makan ikan mujair, ya paling enggak sekarang lah kau makan ikan mujair. Biar makin pandai kau. Ya, terlambat pun nggak apa-apa, terlambat daripada tidak sama sekali. Dan tahu ndak kalian, ternyata di apa namanya, di depan rumah Bapak Joko Widodo ini yang bikin kita terharu. Ternyata sudah banyak kumpulan teman-teman saudara-saudara kita pencinta pembela Bapak Jokowi sudah berkumpul mulai dari pagi. Sudah mulai berkumpul dari pagi, ya kan? Jadi inilah salah satu yang bisa dikatakan hampir apalah terjadi clash lah, tapi nggak terlalu parah ya. Saya ngapain ngamainnya menunjukkan apa? Kau kenapa kau sebut nama Mulyono? Ini beliau itu namanya Jokowi. Kamu jangan tidak saya toh. Iya. Aku tertarik lu tadi bilang Mulyono. Ya kenapa? Nama beliau Jokowi, tahu saya. Kenapa? Enggak boleh. Sudah. Kamu mau kesini mau memancing terus lah? Bukan, saya melihat sini. Ya. Situasi teman saya punya itu. Jadi kemana? Aku percaya saya tadi. Saya kira jenengan itu teman-temannya orang itu. Makanya aku tadi tertarik dirimu panggil Mulyono. Makanya saya salah ngomong. Ya salah ngomong. Memang ngomong aku sudah seperti itu. Cukup ya. Sudah Pak Sarjen. Sekarang dengan gabung di Saya bukan temannya. Ya, tapi kamu sebut nama Mulyono. Iya, tapi saya Kamu sudah pancing. udah salah Di sini ngomong. rumahnya Jokowi, bukan rumahnya Mulyono. ngomong. Ya kalau salah ngomong Kamu anaknya dia. Sudah minta maaf gitu aja. maaf. Ya kan? Di sini rumahnya Pak Jokowi, bukan rumahnya Mulyono. Sudah. Pulang. Kamu berarti ke sini itu mau memancing keributan memang. Ya kan? Ini jelas-jelas orang yang kamu datang. Kamu berani datang? Sudah Pak. Ngapain gue tanya? Kenapa aku harus tanya intelijen Polresta? Kalau saya Lu tadi sebut di sini Mulyono, itu rumahnya Mulyono, rumahnya Jokowi. itu temannya. Aku temanmu gitu. Itu temannya orang itu loh. Aku pecinta Jokowi. Kamu sebut Jokowi Mulyono. Ini umat di sini pecinta Jokowi semua loh. Ya tahu. Kamu saya. sempat di sini ada yang meludahi muka kamu viralkan begitu. Saya tak pulang, Pak. Ya lu pulang. Sudah Pak. Cilak mata lu.
Sudah Pak, sudah. Berani sekali kamu kesini itu sengaja mancing kerusuhan. Kita tahu semua. Tidak Pak, sudah. Kalau tidak tahu di sini wilayahnya Pak Jokowi. Ya Kau tahu bilang di saya. sini rumah Saya Mulyono. dulu sering jaga Pak Jokowi di sini Kau Pak. untung gak curigai kau, karena itu yang kamu minta. Saya dulu Pak sering Pak Jokowi. Aku gak urusan. Sudah Kamu sampai pergi Pak. Hanya saya. Sabar pergi. Ini memancing kerusuhan. Kamu memancing kerusuhan bener. Memancing kerusuhan. Sudah. Kau mancing kerusuhan di sini. Ibu tepuk, gantian. Saya akan ngomong sama Ibu. Ibu datang ke sini silaturahmi baik, gitu ya. Tapi kami juga tahu latar belakang Ibu selama ini apa? Orang-orang yang membenci Jokowi. Sampai kalian semua menarasikan kalimat kami silaturahmi. Selama ini sebaik apapun Jokowi, kalian anggap itu salah. Iya. Kalian kesini sengaja mancing gitu loh. Iya kan? Untung kami tidak berpancing. Alhamdulillah. Tadi ada tempat dan sebagainya. Untung kami masih sopan semua. Ini sopan. Apa gini loh? Kalian ini kan latar belakangnya kan orang yang pembenci Jokowi. Jangan dihukum sama kita. Ya kan kalian. Ya kan? Adik-adik kita nggak ngomong dari mulut kita ya. Jadi jangan Oh ini datang sendiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semuanya saja teman-teman yang kami hormati, para pecinta Jokowi lovers yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Saya pada hari ini Sudarsono, Ketua Umum Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada pagi hari luar biasa. Kita masyarakat umum pecinta Jokowi datang baik-baik, berangkat dengan baik-baik, dengan sumber daya baik-baik, tidak ada yang menyuruh karena kecintaan pada Pak Jokowi. Tapi ternyata apa yang terjadi pada pagi hari ini, banyak sekali barisan pembenci Jokowi secara bergelombang datang, dan ini tidak terantisipasi. Jadi kami ingin menyampaikan kepada semuanya, pada masyarakat Indonesia, bahwa para pembenci Jokowi, mata hati mereka juga memang benar-benar sudah tertutup. Bahkan mereka datang ke sini itu memancing. Kita ada beberapa temuan dengan bukti handphone yang sudah saya rekam tadi. Ada seseorang datang pakai ikat kepala, hadiri Jokowi. Satu, jelas mereka adalah orang yang ingin terjadi sesuatu di sini. Kedua, juga ada datang lagi masyarakat dengan menanyakan, kebetulan mungkin karena mereka sudah tua, usur, datang, Pak, di situ rumahnya Mulyono. Akhirnya terjadi bentrok argumentasi dengan kita. Jelas di sini rumahnya Pak Jokowi. Kenapa mereka masih menyebut nama Mulyono? Mereka bahkan sekarang, tambahan dari saya, masih banyak masyarakat ada dari Tangerang, bahkan Solo sendiri, dari berbagai daerah. Orang-orang yang sudah terkondisi. Jadi ini kami serukan kepada para pecinta Jokowi yang ada di seluruh Indonesia, dalam dan luar negeri. Ya Allah, mari kalau memang kita mencintai Pak Jokowi, di sekitar kita, di lingkungan kita, banyak sekali pembenci-pembenci yang sedemikian. Ini yang kita sampaikan. Mereka selama ini menarasikan dengan hoak. Yang benar dikatakan salah. Pak Jokowi yang benar mereka katakan salah. Contoh tadi juga mereka keluar keceplosan. Mosok mempermasalahkan pagar laut. Apakah hanya sekecil itu kita mau menyimpulkan? Apakah pagar laut itu salahnya Pak Jokowi? Makanya tadi kita jawab. Seakan-akan kalau kucing mereka saja tidak bisa melahirkan, itu salahnya Pak Jokowi. Jadi memang sudah sedemikian. Jadi ini yang kami sampaikan nanti di YouTube dan sebagainya. Terima kasih ibu-ibu semua. Datang sendiri, datang sendiri. Mereka juga masih menarasikan dengan berbagai pernyataan mereka. Data nggak ada ijazah tidak bisa ditunjukkan dan sebagainya. Kita juga ingin bertanya, mereka siap. Seakan-akan apapun kesalahan itu ditimpakan kepada Pak Jokowi. Kan kita nggak terima itu. Kita nggak terima itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Sudarsono,
di mana nanti hari Minggu tanggal 20 malam kita akan deklarasikan di hotel. Ya, tapi ku apakan dulu ya, ku terangkan dulu yang tadi ini ya. Jadi sebetulnya mereka ini sengaja ya, mereka tahu sebetulnya, mereka tahu untuk bahwasanya mereka itu nggak akan pernah bisa tembus ke rumah Bapak Joko Widodo. Mereka sudah perhitungkan itu. Karena apa? Karena ketika mereka datang ke sana, Bapak Joko Widodo tidak mau memperlihatkan ijazahnya. Di situ sebetulnya mereka kalah telak. Gitu, makanya mereka kirim manusia-manusia kelas 3. Kelas ekonomi, kalau ibaratnya bus itu kelas ekonomi non toilet. Udah ekonomi non toilet lagi. Bayangkan kalian. Ya, jadi ini manusia-manusia ekonomi kelas ekonomi non toilet. Jadi sengaja mereka kirim orang ini biar tahu kalian ya, kalau kalian lihat polanya ya, dan juga ya kalian lihat situasi di lapangan ya, ada orang di dalam yang untuk bertanya kepada Bapak Jokowi ya dengan alasan silaturahmi, tapi ada juga orang-orang di luar, ada klaster yang lain yang berusaha ya untuk mengalihkan perhatian gitu loh ya. Kan di sana kan juga sudah hadir masyarakat pencinta Bapak Jokowi. Bukan cuma pembenci aja, pencinta Bapak Jokowi seperti bestial juga sudah ada di situ. Jadi mereka ini seolah-olah bagi tugas. Yang pertama yang masuk ke rumah Bapak Jokowi yang seolah-olah bersilaturahmi. Setelah itu ya, klaster kedua ya, mereka ini kalau kalian perhatikan ada beberapa orang berseragam ya, mereka ini yang seolah-olah menyiarkan atau membroadcast kepada media bahwa sebenarnya mereka ini banyak gitu loh ya. Itu dia. Baru klaster ketiga ini penyusup ya. Kalau kalian perhatikan ada beberapa orang ya dengan pakaian yang bisa dikatakan dicurigai ya, mencurigakan, dengan ikat kepala adili Jokowi ya, sengaja memancing kerusuhan. Karena apa? Karena mereka tahu bahwasannya sejak pagi itu ada barisan-barisan pencinta Jokowi sudah ada. Mereka pancing kerusuhan. Jadi kalau misalnya terjadi clash ya, maka klaster kedua tadi yang memantau, yang merekam, yang mengambil dokumentasi, maka itu akan menjadi bahan atau materi mereka untuk menyiarkan kepada masyarakat bahwasanya Bapak Jokowi sudah meletakkan orang-orangnya untuk membantai orang-orang yang bertujuan untuk mempertanyakan ijazah Bapak Jokowi. Gitu dia ya. Tapi untung saja ya, pertama dari pihak kepolisian yang ku dengar ya, dari teman, dari sumber yang bisa dipercaya, Bapak kepolisian di sana tahu sebetulnya ya, ketika lansia-lansia itu diturunkan, maka bapak-bapak kepolisian itu hanya itu bandingannya 70-30. 70% itu polwan yang diturunkan, 30% itu polisi laki-laki, pria. Gitu dia. Karena apa ya, bisa dikatakan kalau polwan ini kan ya, masa itu kalau misalnya terjadi bentrokan itu ya namanya juga orang tua ya kan, nggak kan mungkin macam-macam sama perempuan kan, begitu kan. Dan juga kan dilihat juga situasi kebanyakan mama-mama nggak jelas. Kok kau bilang mama-mama nggak jelas, Bung? Nggak jelas umurnya. Tua-tua semua. Aku kalau di situ jujur aja aku bilang, ku perhatikan mana yang pakai beda agak cantik ini, tua semuanya. Kalian itu harusnya sebagai mama-mama tua ya, kalian itu harusnya bisa bersikap bijak gitu loh. Ngapain kalian ikut-ikutan di situ? Merusak pemandangan. Kalau aku pun contohnya di situ, putar balik aku jadi ya. Tengok, nggak jadilah berhadapan face to face, tua-tua semua. Jadi kami yang menghalangi kalian itu jadi nggak semangat. Ya, tapi untungnya ini dibaca ya oleh pihak kepolisian, sehingga polisi menurunkan hanya 70%, hanya 30% polisi, 70% itu polisi wanita ya. Itu menurut informasi yang ku dengar ya. Kalau ada bapak-bapak kepolisian yang mau mengkoreksi, silakan koreksi opung parbelak ya. Setelah itu ya, diuntungkan karena apa? Ada barisan-barisan seperti barisan Jokowi Lover yang memang betul-betul menjadi garda terdepan, menjaga marwah Bapak Jokowi di Kota Solo. Ya.
Itu dia ya. Jadi aku melihat sendiri ya, Ketua Umum Jokowi Lover ya, BSJL ya, Barisan Sudarsono Jokowi Lover, yaitu Bapak Sudarsono sendiri ya, beliau itu menjadi tameng terdepan ya, menghalangi para perusuh-perusuh ini untuk membuat kerusuhan. Dan luar biasanya teman-teman di sana ya tidak terpancing untuk rusuh. Karena apa? Karena sudah ada niat-niat dari pihak sebelah ya untuk memancing kerusuhan. Karena apa? Ketika terjadi konflik, inilah menjadi materi. Kan begitu. Inilah yang akan mereka siarkan. Ternyata kamu salah orang. Kamu salah orang. Kamu salah orang. Kalian kira Bapak Sudarsono itu nggak bisa baca situasi? Dibacanya situasi orang situ dia nggak aja. Aduh, makanya aku bilang coba bayangkan kalian ya, ditangkapnya lah satu orang ya, satu orang ini bilang itu rumah Mulyono, katanya, langsung ditangkapnya. Emosi dia. Apa kau bilang? Hah? Kamu bilang apa rumah Mulyono? Ini rumah Bapak Jokowi. Kamu barisan siapa? Ditantangnya lah pas tua bah, tapi nggak apa-apa lah, tua sama tua. Memang harus yang tua menghadapi yang tua. Tapi gitu-gitu Bapak Sudarsono tua, kalian tengok itu jiwanya semangat muda. Jangan kalian tanya dibayar berapa bu, nggak ada aku dibayar. Asal apa dibayar. Ya baru ada lagi tuh ya, pakai baju dia baju aneh, celana aneh, tahu sendiri lagi dia pakai ikat kepala tulisan Adili Jokowi. Salah tempat, kamu salah tempat. Kalau kau kemarin itu Adili Jokowi itu kemarin, waktu apa namanya demo Indonesia Gelap, kurang koordinasi kayak gini loh orangnya. Tanggal berapa ini bro? Salah tempat. Kamu salah tempat. Ada lagi mempersalahkan masalah apa ya? Ada bapak-bapak pakai baju apa? Bapak Sudarsono pernah datang ke Jabodetabek, Jabodetabek, pagar laut. Untunglah Bapak Sudarsono bijaksana ya, disanggahnya. Pagar laut kalian bawa ke sini. Sekarang kutanya sama kalian ke sini naik jalan tol, kalian pakai jalan tol, itu siapa yang bikin? Diam, nggak bisa menjawab, pulang orang itu semua. Untung aja Opung Parbela nggak di situ. Kalau di situ makin seru permainan. Itu dia, ya kan? Makanya aku bilang aduh ya. Jadi kita udah bisa pastikan ya bahwa sana manusia-manusia ini manusia brengsek semua. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak bersama-sama ya. Kita saksikan pada kesempatan kali ini ya. Ya, oke, mungkin cukup segitu dulu teman-teman Sirait Media. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait. Mohon undur diri. Bye-bye. Yo, Jokowi lovers in the house, yo. Yo, selamat datang di pasukan Jokowi. Kita lawan hoax, jangan coba tipu kami. Banyak tuduhan, kami ini buzzer. Kami nggak minta beras, apalagi ditransfer. Ini adalah pasukan garis keras, pendukung setia gak berharap beras. Sempat kena tuduhan dapat transferan, disindir komika yang gak dapat jabatan. Jokowi, Opung Parbela katanya kawannya guru gembul, tetap
solid walau dihujat gak bakal tumpul. Banyuwangi official kirim baju biar dimaafin. Tetap loyal meski sindiran datang makin-makin. Adri Fanani paling tua tapi cerdas. Pengalaman luas bukan ngomong doang keras. Egar Mahmud teriak setiap hari. Ketawa melulu bikin vibes tetap happy. Pasukan garis keras tetap solid. Gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Rinaldi SB diem aja males respon tapi tetap stay cool. Langsung jawab kalau di telepon. Di CTV 84 paling sigap. Re-upload Parbelak geraknya cepat tanggap. Farm project kalem tapi banyak gimmick. Kelihatan slow tapi kontennya selalu unik. Siret media Batak tapi periang. Loyalitas tinggi tetap jalan gak bakal hilang. Vicky Himpong, musisi tampan dari Manado. Nada tinggi, skill tajam kayak Blati Edo. Gak cari jabatan, gak butuh transferan. Tetap teguh dukung meski sering disinggung orang. Pasukan guys keras tetap solid. Gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Terima kasih kepada semua pendukung kami. Hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya. Dimurahkan rezeki dan panjang usia. Terima kasih kepada semua pendukung kami. Hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya. Dimurahkan rezeki dan panjang usia.